Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners. Apa kabar Anda di hari ini? Sudah sampai di hari Jumat dan bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2024. Nah, ini udah tinggal hitungan hari lagi. Kita akan meninggalkan tahun 2024 dan berganti menuju ke tahun baru di 2025. Mungkin ini saat yang tepat ya kita untuk flashback, mengingat kembali apa saja hal yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas baik dan juga buruk yang pernah kita lakukan di tahun lalu atau di tahun ini, sehingga itu tidak kembali terulang di tahun 2025. Kontekstualnya masih berhubungan dengan kesehatan. Nah, makanya di hari ini mungkin banyak catatan yang membuat kita kaget dengan rendahnya daya tahan dan kualitas kesehatan nasional. Bahkan Menteri Kesehatan sendiri pernah mengatakan telah terjadi triple burden disease, di mana penyakit menular mewabah, HIV/AIDS juga, penyakit tidak menular juga semua meningkat. Terjadi pula double burden nutrition, kegemukan, kurang gizi, hingga stunting. Bahkan yang lebih parah lagi, tuberkulosa terbanyak kedua di dunia. Bahkan diabetes meningkat 4 kali lipat. Nah, itu saja sedikit data yang saya sampaikan di awal perbincangan kita di program Sehat Selaras. Karena hari ini kita akan coba bahas tentang sebuah ajakan. Yuk, tinggalkan tahun 2024 dan tinggalkan kebiasaan buruk. Saya Daryl Adam bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Abidin. Waalaikumsalam Bung Daril dan selamat malam seluruh para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia. Salam sehat dan tetap sehat. Tetap sehat pastinya. Baik. Dok, ya memang kalau kita bicara masalah tahun ke tahun sepertinya banyak hal-hal yang berhubungan dengan semangat itu hanya terjadi di awal ya. Resolusi tiap tahun, oke, bertahannya sebulan. Habis itu drop lagi. Kepengen sehat, pengen diet, pengen punya badan yang proporsional. Oke, dicentang, ditulis. 2 minggu ke gym, habis itu udah males lagi. Nah, sedikit dong tentang satu habit yang satu ini. Komentar ya Dr. Abidin. Iya, kita sedang membicarakan perilaku ya, sebagaimana pengantar dari Bung Daril tadi ya. Jadi perilaku itu adalah respon, sikap, reaksi kita terhadap apa saja yang ada di sekitar kita. Itu namanya perilaku ya. Seperti apa kita bersikap terhadap apa yang ada di sekitar kita, yang tentunya itu semua adalah merupakan satu upaya diri kita untuk menjadikan diri kita itu aman, ya. Kemudian leluasa, bisa melakukan apa saja dengan mudah, bisa melakukan sesuatu seperti yang diinginkan. Itu adalah sikap perilaku kita, ya. Nah, dalam hal ini karena dia merupakan sebuah respon, tentu pengertian-pengertian yang kotor itu tidak baik buat saya. Yang mentah itu mengancam kesehatan saya, ya. Apalagi udara buruk itu bisa mengancam kesehatan saya. Itu adalah hal-hal yang perlu dipahami. Dan itu adalah yang dimaksud dengan respon atau tanggapan dikarenakan kita sudah memiliki sebuah perilaku. Perilaku itu adalah bentuk wujud dari sikap seseorang yang merupakan implementasi pengertiannya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Maka dia menjadi perilaku. Begitu. Oke, berarti sebetulnya tergantung bagaimana kita punya niatan untuk berperilaku lebih baik dan baik lagi setiap hari, Dok ya? Tepat sekali. Dan ini yang menjadi sebuah masalah gitu loh. Kalau kita kembali ke statement saya di awal tentang resolusi ya. Resolusi kesehatan ditulis, di print, ditempel di dinding, ternyata hanya sebuah fenomena awal saja setiap awal tahun. Nah, sementara itu saya masih punya data lagi nih. Menteri Kesehatan juga mengeluhkan capaian penurunan angka stunting di 2023. Ini sempat kita bahas ya Dok ya di edisi yang lalu ya. Hanya 0,1%, yang seharusnya itu mencapai data 4%. Jadi kalau misalnya nggak dirubah, ya harus menunggu apakah mungkin 40 atau 80 tahun lagi. Terus gimana nih dengan wajah kesehatan kita depan?
Kan Ini tergantung hasil. hitung-hitungan Bung Daril ini menarik ya. Jadi Menteri Kesehatan pada awal tahun 24 itu Aha, menyatakan bahwa pencapaian upaya penurunan angka stunting. Stunting itu adalah suatu kondisi aha. yang terjadi pada usia dini, utama balita ya, yang tubuhnya tidak tumbuh secara normal dan otaknya tidak berkembang secara baik, sehingga orangnya menjadi tampak lebih pendek Mhm. dan otaknya tidak berkembang alias macet ya. Nah, ini betul-betul satu kondisi yang tidak diinginkan ya, karena ini beda dengan penyakit. Penyakit bisa disembuhkan. Tapi kalau stunting sudah terjadi ya, menjadi stunted ya, stunted tadi stunting ya, proses menjadi stunted itu bisa berakibat lost generation. Di Hmm. masyarakat dia tidak bisa dimanfaatkan karena nggak punya kemampuan dan keterampilan. Di sekolah dan di pekerjaan tidak akan dipakai karena tidak punya daya ingat dan kecerdasan. Nah, ini apa namanya ini? Nggak enak dong kalau dikatakan ini menjadi manusia tidak berguna, nggak enak. Tapi dalam bahasa yang digunakan oleh lembaga dunia adalah lost generation atau generasi yang hilang. Hilang artinya seakan-akan tidak ada, padahal dia ada. Jumlahnya banyak. Kalau mereka jumlahnya 21% atau 21,6 pada awal tahun 23 menjadi 21,5 memasuki tahun 24, jadi hanya turun 0,1% ya. Itu berarti banyak jumlahnya. Kalau ada kelahiran 5 juta orang setahun di Indonesia, Mhm. maka seperempat atau 21,6%-nya itu adalah stunting, terancam, Mhm. tumbuh KT, otak cetek gitu. Nah, ini kan banyak. Setahun segitu, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa. Karena itu kita apa namanya apresiasi semangat pemerintah untuk menurunkan dari 21,6 menjadi 14% pada tahun 24. Itu artinya sekitar 8%. Ya, ya, Kalau ya. 8% berarti harusnya di tahun 23 itu turunnya 4%. Dan Hmm. nanti di tahun 24 ini turunnya 4%. Sehingga jumlahnya jadi 8, 21,6 kurang 8. Itu nanti jumlahnya sudah hampir 14% atau 14%. Tercapailah cita-cita kita. Walaupun kita tidak mau ada yang stunting. 1% pun nggak boleh. Karena ini tragedi kemanusiaan. Ini adalah gambar dari ketidakpedulian, gambar dari perilaku yang buruk. Mhm. Kenapa? Kan ini persoalan sederhana, ya. Dikarenakan apa? Karena si anak tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Loh, kalau persoalan nutrisi yang jadi masalah, maka ada dua sikap yang bisa dipilih setiap pasangan usia subur. Pertama, tunda kelahiran, tunda kehamilan. Bisa datang ke bidan. Suami saya belum punya pekerjaan. Saya khawatir nanti bayi saya tidak mendapat gizi yang cukup. Kan bisa begitu ya? Tolong saya ber-KB dulu. Ber-KB dulu. Saya cari kerjaan dulu. Jadi anak yang akan dikandung atau anak yang ada di dalam rahim ibu itu harus diperlakukan sebagai makhluk hebat yang besok akan merubah zamannya, yang Oke. akan memperbaiki terah keluarga. Jadi bukan hanya sekedar hamil dan dilahirkan, hamil dilahirkan. Mhm. Persoalan terbesar itu adalah ketika sedang hamil dan proses dini awal 2 tahun pertama manusia itu mau seperti apa nutrisinya dan perhatian orang tua. Mengapa? Dalam kehamilan itu para pendengar sekalian ya, itu ada lamanya 270 hari. Mhm. 9 bulan ya, 270 hari. Di situ terjadi proses dari yang tidak kelihatan sampai bentuk terkecil menjadi wujud makhluk yang beratnya 3 kilo di dalam perut seorang ibu. Oke. Ya, ada semua. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada rambut, ada tangan, ada kaki, ada organ dalam, jantung, paru, ginjal, hati, semua ada di dalam. Lengkap.
Allah tidak keluarkan, Sang Pencipta tidak mengeluarkan makhluk yang sedang yang sedang tumbuh dalam perut seorang ibu itu keluarnya cuma plek jantung doang yang keluar, ya kan? Oh ini jantungnya dulu gitu, plek keluar kaki, oh ini kakinya dulu, nggak ada begitu. Dia sudah berwujud makhluk lengkap, Oke. hebat sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua Tahan itu sebentar, Pak. Sebelum itu kita, luar bagaimana? boleh kita tahan sebelum yang kedua? Oh boleh 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 boleh. Ayo, Saya lagi semangat ini akhir tahun. kita berhenti dulu sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ya, Anda siap, siap, jangan siap. kemana-mana, tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal,
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Di sesi pertama ini udah banyak hal elaborasi disampaikan ya, tapi saya sengaja menahannya karena jangan terlalu kenyang dapat informasi. Kita masih kenyang nih di 1 jam ini. Silakan tanpa harus berlama-lama. Silakan dilanjutkan, Dok. Ya, jadi seperti tadi di akhir cerita kita bahwa ada 270 hari dalam masa kehamilan. Di sana adalah era sangat amat penting ya. Penting dalam hidupnya manusia ya, sebelum dia lahir ke dunia. 270 hari dalam perut ibu, dia tumbuh dari sesuatu yang mungkin beratnya katakanlah di hari pertama, minggu pertama itu cuma 1 gram, menjadi 3.000 gram pada hari ke-270. Berarti dia berkembang 3.000 kali. Ya. Kemudian lahirlah dia pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Dia lahir tidak berdaya apa-apa. Dia hanya bergantung kepada ibunya. Berbeda dengan makhluk lain, ada yang bisa dilepas langsung hidup. Tapi yang namanya bayi, dia melekat pada fungsi yang ada pada ibu. Karena itu, ibu dilengkapi dengan kasih sayang, pelukan, dan utamanya air susu ibu. Nah, ini fase ini penting sekali. Lamanya itu 730 hari lamanya. 730 itu adalah 365 hari setahun kali 2, berarti 2 tahun ya. Nah, ada apa 2 tahun ini? 2 tahun ini adalah proses pertumbuhan. Dari yang tadi 3 kilo itu berubah menjadi 5 kilo, 6 kilo. Tetapi dia sudah bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bicara, kenal ayah ibunya, kan gitu ya. Sudah bisa mengeluhkan lapar dengan menangis dan sebagainya. Itu adalah bagian paling penting dalam masa hidupnya manusia. Kita semua ya, termasuk para pendengar sekalian ya. Jadi 270 hari di perut ibu, 730 hari pertama setelah kehidupan. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan 1.000 hari pertama. Yang paling penting, ini yang akan membuat dia menjadi seseorang. Jadi apa besok? Nah, bagian inilah yang nampaknya menjadi tantangan kita bersama. Ya. Karena kalau seorang ibu sukses melahirkan anak tidak stunting, ya, kita percaya ibu ini pinter, cerdas, dan tahu memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, ya, apakah di puskesmas atau di puskesmas pembantu atau di klinik. 6 kali, kata Kementerian Kesehatan ya, 6 kali pelayanan selama kehamilan. Apalagi, kan luar biasa ya, 6 kali. 6 kali itu ngapain? Selain dia diperiksa kesehatannya, dia juga mendapat pembelajaran dari nasihat dokter atau bidannya. Nah, kalau dia rajin lagi tiap bulan pergi ke posyandu, periksa kesehatannya atau periksa bayinya setelah dilahirkan, betapa terkontrolnya ini pertumbuhan kesehatan sang bayi. Jadi semuanya sudah oke. Masalahnya
seperti apa perilaku ibu kita dan seperti apa perilaku bapak-bapak kita merespon ya harapannya memiliki generasi yang lebih bagus. Oke, baik, baik. Jadi sekaligus ini sebetulnya membuat satu bentuk kesadaran ya, Dok ya. Kesadaran. Ya, Betul. jangan hanya kita menyalahkan eksternal. Karena kan banyak orang yang bilang, ya di tempat saya fasilitas kesehatannya nggak terlalu maksimal. Ya, Sebetulnya kalau kita memahami fungsional dari seorang ibu, termasuk para istri di rumah yang baru hamil, akan melahirkan, seperti yang disampaikan Dokter Abidin tadi, sudah tersedia semuanya di tubuh fisik seorang ibu. ya, Kecerdasan dan juga ya kalau pihak eksternal perlu menyampaikan ini sebagai sebuah bentuk sosialisasi. Pentingnya masa 2 tahun untuk mencegah stunting tadi. Setuju ya, Dok ya? sangat setuju. Oke, baik. Nah, ini pernah kita bahas juga ya Dokter Abidin bersama dengan narasumber beberapa pekan lalu. Ya, Ini Dok, kan tadi Dokter Abidin mengatakan yang paling utama adalah tergantung kesediaan manusia merubah perilaku buruknya, ya, rela meninggalkannya. Sama Dok, kayak rela kita meninggalkan tahun 2024 ya Dok ya. Gimana nih Dok, secara harfiah dan ya. juga kesehatan secara pemahaman medis, apa yang mesti dilakukan agar ibu dan ya para papa atau ayahnya juga itu paham tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga berperilaku baik tentang kesehatan ini Dok? Iya. Jadi kita Bung Daril mengkaitkan dengan tahun ya. Kita setiap hari itu kita akan kehilangan waktu ya. Yang namanya hari ya. Hari itu kalau dalam sebuah lagu The Story of My Life itu dikatakan hari ini akan mati dan berlalu. Besok akan muncul cahayanya menunggu kita, begitu kan? Nah, tahun 24 pun tinggal menghitung waktu beberapa jam lagi juga akan meninggalkan kita. Ya. Kita akan masuk kepada satu kesempatan baru, tahun yang baru. Pertanyaannya adalah, seperti apa kita merespon waktu? Seperti apa kita merespon masa depan? Apakah kita biarkan diri kita ini begini terus? Jadi, Bung Daril dan para pendengar sekalian, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa kita ini yang ada sekarang ini sebenarnya bukan yang kemarin. Hmm. Bukan. Kenapa? Karena umur sel yang ada di dalam tubuh kita ini ada waktunya. Ada yang umurnya cuma jam-jaman, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Tapi tidak ada yang berumur seumur manusia. Hmm. Artinya, kita ini casing baru. Casing baru. Jadi ini sangat menginspirasi kita ya bahwa pertanyaannya, saya besok mau pakai casing apa? Yang sekarang, yang di mana-mana ada cenat-cenut, sakit sini, sakit situ, begitu kan? Apa mau saya teruskan ini? Oh tidak. Kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Hmm. Periksa. Periksa semua kebiasaan. Apakah ada kebiasaan, apakah ada perilaku yang salah dalam pola hidup saya? Oh, cek dulu, kan begitu. Hmm. Lah, ternyata saya senang yang manis-manis. Hmm. Patut saya jadi bawaannya lemes-lemesan. Mungkin karena kadar gulanya tinggi, kan gitu ya. Hmm. Oh, saya senang makanan yang lemak-lemak, santan-santan, ya, pakai garam. Oh, patut. Boleh jadi ini yang menyebabkan tekanan darah saya tinggi, kan gitu ya. Oh, jangan-jangan ini karena cara makan saya nggak karuan nih. Suka-suka. Begitu lihat makanan, tabrak langsung. Patut berat saya jadi tinggi, saya jadi obesitas, saya jadi masuk grup gemuk yang mengancam kesehatan. Nah, ini diperiksa gitu. Periksa semuanya, periksa semua. Oh, ternyata saya sering terlambat tidur. Patut saya mengalami depresi, selalu stres. Kenapa? Setiap pekerjaan saya nggak bisa tuntaskan. Kenapa? Bawaannya nggak konsentrasi, malah ngantuk. Nah, akhirnya saya dimarah-marahin terus di kantor. Nah, misalnya begitu kan? Nah, Ya, ini semua kita periksa gitu. ya. Itu namanya kita bertanggung jawab pada diri sendiri, dan Oke. itu nggak urusan orang. Kalau kita ingin tampil dengan casing baru, dengan tahun yang baru, dengan tampilan yang baru, perbaharuilah semua perilaku. Oke, baik. Tahan sebentar, Dok. Kita break dulu ya. Ya,
Versi ketiga nanti saya ingin menanyakan dari semua yang disampaikan oleh Dr. Abidin, gimana sih cara memulainya? Karena kan kita sering sepakat ya dok ya, Ya. nggak kenal kata terlambat untuk memulai satu hal kebaikan yang baru di setiap harinya. Nanti how to-nya bagaimana? Tadi kan penyebabnya udah disampaikan, Ya. kebiasaan kita konsumsi gula, kebiasaan kita makan tanpa aturan, kebiasaan tidur kita yang kurang teratur, dan masih banyak lagi yang kita rasakan nyaman di tahun 2024, tapi ternyata itu nggak baik buat kesehatan kita dan kita perlu merubahnya. So, bagaimana sih keluar dari zona nyaman itu? Nanti sesi ketiga kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Saya Daryl Adam, masih bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Kita bahas sehubungan dengan pergantian tahun menuju ke tahun 2025, walaupun sepertinya dari data-data yang sempat saya sebutkan tadi, ini PR-nya juga masih banyak ya. Tapi bukan berarti kita menyalahkan pihak kesehatan, rumah sakit, para dokter, para bidan, atau mantri, atau apapun juga, yang ternyata mereka tuh nggak peduli katanya dengan kesehatan masyarakat sekitar. Jangan kerap kali menyalahkan faktor eksternal lingkungan, tapi salahkan dulu diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah melakukan hal-hal baik dan juga benar? Nah, tadi di penghujung sesi kedua, Dr. Abidin sudah spill beberapa dari kebiasaan kita yang masuk dalam perilaku dan itu menempatkan kita di zona yang nyaman. Habis makan, nasinya banyak, nggak ada keseimbangan antara sayur, serat, mineral, protein, segala macamnya. Minumnya pun teh manis. Wah, emang enak sih ya. Tapi gula ketemu dengan gula. Habis kerja capek, nggak mentingin istirahat, masih lanjut lagi pekerjaan. Ujung-ujungnya depresi dan juga stres. Nah, masih banyak. Saya sih sepakat, Dok, dengan statement dokter ini. Kita tuh berada di zona nyaman, Dok. Ya udahlah, yang penting enak, yang penting sehat, yang penting masih hidup, yang penting besok bisa beraktivitas. Karena hari ini kita ajak untuk menyadari berbagai kesalahan yang tidak akan terulang kembali di 2025. Bagaimana, Dok, bisa keluar dari zona nyaman dengan keadaan yang dokter sampaikan tadi? Ya, jadi seperti yang dikatakan Bung Daril ya, dan saya pikir para pendengar setia Smart FM juga paham bahwa ada yang namanya comfort zone ya, wilayah zona nyaman ya. Ya udah nyaman aja gitu ya. Bangun pagi, duduk-duduk ya, ngopi-ngopi dulu gitu ya. Nanti udah agak-agak udah mepet, baru cari baju segala macam. Nggak sempat mandi, cuci muka saja, kan begitu ya. Iya, iya. Dasar ini hal-hal seperti ini atau perilaku-perilaku buruk lainnya itu tidak mudah mengubahnya. Tidak mudah. Karena dia sudah menjadi habit. Jadi sudah menjadi kebiasaan ya. Menjadi bad habit ya. Jadi kebiasaan buruk itu memerlukan sebuah perjuangan untuk mengalahkannya. Karena musuh yang paling kuat dalam hidup kita ini bukan yang dikatakan Bung Daril tadi itu. Jangan cari di luar. Musuh itu bukan di luar, itu adanya dalam diri kita sendiri. Betul. Orang yang paling susah kita taklukkan itu diri kita sendiri. Lawan yang paling tangguh untuk kita hadapi, ya diri kita sendiri. Tapi teman terdekat kita untuk mencapai cita-cita yang terbaik buat diri kita, bukan orang lain, diri kita juga, teman kita, gitu. Ya, jadi ini kita mesti punya sebuah motivasi yang kuat untuk melihat siapa saya. Untuk apa saya? Nah, kalau sudah pertanyaan seperti itu, muncullah motivasi. Saya harus memperbaiki diri. Nah, kalau sudah muncul motivasi, alasan mengapa saya harus berubah, mengapa saya harus merubah perilaku saya, mengapa saya harus mengubah cara saya, mengapa saya harus keluar dari kenyamanan ini, karena saya melihat ada persoalan yang membahayakan diri saya di sini, dan ada harapan-harapan indah di depan sana. Jadi menarik. Hanya orang yang tidak memikirkan itulah yang sebenarnya tidak mengenal potensi dirinya. Jadi sesungguhnya orang yang mau mengubah diri karena dia tahu dirinya punya potensi
dan dia sadar dirinya adalah aset. Itu satu hal, ya, satu hal. Karena itu memang perlu satu apa namanya interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan cara kita melihat, oh siapa itu umurnya udah lumayan ya, tapi tampilan badannya bagus, wajahnya bersih, geraknya ringan gitu ya, menyapa orang enak gitu ya, tapi kelihatan tekun, tekun, kerjanya beres, prestasinya bagus, Hmm. pangkatnya naik terus, gajinya nambah terus, kan gitu ya. Wah, Ya. kalau bisa begitu, kenapa tidak jadi contoh yang bisa mengubah kita kan? Nah, itu satu hal eh, feedback kepada kita bahwa ternyata orang yang good habit hasilnya adalah kebaikan. Hmm. Orang dengan bad habit hasilnya adalah keburukan. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita berusaha dong mengubahnya. Contoh, maaf, misalnya merokok. Sudah sekian tahun merokok. Nggak Hmm. bisa berhenti. Kenapa? Ya dia akan mengatakan, aduh nggak bisa saya, kata nggak bisa. Begitu kentong azan buka puasa yang saya cari bukan bukaan makanan minuman, rokok dulu kata dia kan gitu kan. Nah Hmm. itu ada apa? Itulah dia kebiasaan yang tidak mudah ditinggalkan. Ada lagi yang lain ya, masih banyak contoh-contoh yang menarik yang bisa kita gunakan ya. Tetapi semua itu harus kita lawan dengan usaha. Ketika otak kita memutuskan saya harus begini, ternyata sistem tubuh menyesuaikan diri, mau ikut gitu, Hmm. mau ikut. Tapi kalau hanya saya coba dulu lah, oh kalah kita. Seperti yang Oke. saya katakan tadi, bahwa lawan terkuat dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kita dialog dan bertempur dengan diri kita sendiri untuk memilih Mhm. bad habit atau good habit. Nah, itulah. Oke, Dok, sebentar Dok, sebelum kita break di sesi ketiga Ya, ini, ya, bagaimana mempertahankan konsistensi kita, ya seperti yang disampaikan Dokter Abidin tadi, kan ya. kebanyakan udah tengah tahun, karena mungkin naik jabatan, gaya hidup harus menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar. Nah ini Ya. kadang-kadang makannya nggak kontrol lagi, minumnya yang manis-manis, istirahat juga kurang cukup. Nah ini berkomitmen dengan diri kita sendirinya bagaimana Dok? Wah, itu memang pertanyaan menarik ya, berkomitmen pada diri sendiri. Tapi kalau dia sudah merasakan era good habit, kebiasaan baik ya, itu tidak mudah dia tergelincir pada perbuatan yang buruk. Tidak mudah, ya. Hmm. Karena dia sudah sangat menikmati dan mendapatkan keuntungan dari kebaikan yang dia dapatkan. Sudah dapat keuntungan. Dan dia sudah mendapat pembuktian. Apalagi ya, kalau dia sudah menjadi model di antara teman-temannya. Mhm, mhm. Apalagi dia sudah merasa nyaman dengan tubuhnya, sehingga semua pekerjaan menjadi mudah. Tentu dia sudah tahu batas-batasnya, termasuk mengontrol makanan, memilih makanan. Walaupun misalnya seandainya dia sudah jadi bos, semuanya bisa dia nikmati. Ya, semua bisa. Bung Daril ya, saya juga punya pengalaman seperti itu ya. Tapi ya begitu. Kadang-kadang kiri kanan kita cuma bertanya, Pak, makannya cuma segitu aja. Oh Hmm. iya, saya sudah biasa segini, gitu. Murah meriah, nggak perlu mahal-mahal, tapi hasilnya kita sehat, kan begitu ya. Ya. Kerja bagus. Untuk apa kita makan enak-enak, banyak-banyak, setelah itu ngantuk dan bawaannya tidur? Ini jenis makhluk apa, kan begitu ya. Kalau mudah mudah ngantuk, mudah capek, badan berat, Ah, orang juga ngelihatnya, aduh, ini gimana sih kan gitu ya. Ya sudah, harga kita udah turun itu. iya, iya, iya. Jadi sebetulnya lebih baik merubah kebiasaan buruk dalam diri kita dengan kesadaran, Ya, berharap paling tidak jadi role model buat lingkungan role sekitar. model. Musuh kita Mhm. the enemy is not out there ya. Maksudnya the enemy is out there. Musuh itu di luar sana, bukan di sini gitu ya. Musuh ya kan. Tapi dalam persoalan kita mengubah perilaku, musuh kita itu bukan di sana, tapi di sini, di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan diri kita baik. Ini tantangannya. Ya, ya.
Berarti sebetulnya kita diajak untuk flashback lagi nih ya, jelang pergantian Benar. tahun ya. Ya, bukan hanya resolusi yang berhubungan dengan pencapaian finansial Anda, resolusi yang berhubungan dengan pencapaian karir Anda, kesehatan Anda itu penting loh diperhatikan. Karena dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, nah kita bisa menambah peningkatan karir, achievement di bidang pekerjaan, finansial, dan otomatis juga kesehatan yang luar biasa. Baik, kita break sebentar ya dok ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkumkan untuk dibahas di kesempatan kali ini. Nanti bagi Anda yang baru bergabung, live kanal YouTube juga sudah kami buka. Jadi buat Anda yang mau like dan juga subscribe, silakan. Jangan lupa lonceng notifikasinya Anda klik agar setiap ada video-video terbaru yang senantiasa kami upload di kanal YouTube, Anda terinformasikan di beranda smartphone Anda. Kami break sesaat, kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast,
YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras di penghujung tahun 2024 ini. Sesungguhnya kita coba diajak untuk meninggalkan tahun 2024 dengan segala hal-hal atau kebiasaan buruknya. Kuncinya adalah tergantung kesediaan manusia untuk merubah perilaku buruknya dan rela meninggalkannya. Ini semuanya tergantung dengan perilaku. Sekali lagi, penekanan dari perilaku. Karena musuh dari perilaku itu bukanlah dari faktor eksternal, tetapi sejatinya dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah sadar pentingnya kesehatan, masih ada yang harus ditanggungjawabin secara lahir batin, ya istri, ya putra-putri, yuk coba kesadaran tentang kesehatannya juga perlu ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan sehat, bergizi tinggi pastinya, istirahat yang cukup, dan tidak banyak atau mampu memanage stres atau depresi dalam diri kita. Oke, Dok, izin saya ke pertanyaannya, Dok, ya. Ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Sulaiman. Selamat malam Dr. Abidin dan juga Mas Daril. Saya tergelitik untuk berkomentar karena saya seorang perokok, Dr. Abidin. Merokok sudah hampir 20 tahun dan memang betul terasa susah untuk bisa menghilangkan kebiasaan merokok. Ya. Saya sudah pernah mencobanya. Terakhir itu saya mencoba 2 bulan tidak merokok hanya karena saya dipindah tugaskan dan di tempat itu tidak ada yang merokok sehingga saya sering terkena teguran. Ketika berpindah lagi ke tempat yang lain, lingkungannya pun mengajak saya untuk kembali merokok. Nah, apa bentuk disiplin yang perlu saya lakukan dengan keadaan ini untuk menjamin kesehatan jantung dan paru-paru, Dok? Ya, sebelum sampai ke sana Pak Sulaiman dan para pendengar setia Smart FM ya, bahwa status kesehatan kita ya, kualitas kesehatan kita itu ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama yang namanya lingkungan. Lingkungan itu 50%, setengah dari semua ya faktor yang bisa mempengaruhi kita. 30% adalah perilaku, sayanya, Oke. dan sistem sosial ya. Sisanya tinggal 20%. 10% adalah herediter, genetik, turunan, nggak bisa. Kalau orang tua kita diabetes ya kita kena faktor risiko. Ini bisa nggak jadi diabetes kalau kita ketat menjaganya karena sudah ada dalam diri kita yang tinggal muncul kan gitu. Nah, dan yang terakhir tinggal 10% lagi itu upaya kesehatan. Jadi upaya kesehatan apakah itu bentuknya fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan segala macam itu hanya mengendorse kita 10% dari kualitas diri kita di bidang kesehatan. Tetapi yang menentukan kesehatan kita itu adalah 2 hal besar. Perilaku 30% dan lingkungan 50%. Nah, lihat ini ya. Tadi Pak Sulaiman merokok karena perilaku beliau tidak handal. Ini mohon maaf ini Pak Sulaiman ya. Saya mau mengatakan gini ya, supaya keras sedikit, mudah-mudahan bertobat begitu. Jangan sama tahun 24 dengan tahun 25 ya. Nah, kenapa merokok di masa yang lalu dan kemudian setelah keluar dari grup yang tidak merokok lagi. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya 30% yang ada dalam diri kita. Ya kan? Dalam diri Pak Sulaiman. Tetapi dia pernah hidup di lingkungan orang tidak merokok. Nah, itu dia 50%. Artinya apa? Lebih kuat lagi.
Tetapi kita bersyukur di 50% ini good habit. Dia berada di tempat orang yang tidak merokok dan dia sukses. Kalah yang 30%-nya. Tapi ketika lingkungannya ini berubah, yang 30%-nya naik lagi sehingga dia merokok lagi. Gitu. Jadi permainan ada di dua besar ini, gitu, di dua besar ini. Ya, ya. Tetapi kembali kepada teorinya dari Henrik Bloom, ya seorang ahli pakar public health di Inggris, status kesehatan kita itu ditentukan semua faktor ini. Kita mau pilih mana? Pilih sehat Hmm. atau tidak? Nah, kalau tidak ada daya tahan tubuh kita menghadapi penyakit dan gangguan kesehatan, ingat, kita nggak tahu umurnya sampai berapa nih, ya Ah, kan? Sedangkan ingat, bahwa hidup itu selalu dikatakan ya bagi orang-orang yang produktif, yang maju, berkesadaran tinggi itu bahwa life begins 40. Hidup itu dimulai dari umur 40. Kenapa? Karena disitulah tantangan terbesar, mulai dari kesempatan jabatan yang naik, hmm. peluang maju yang besar, tetapi pada saat yang sama tanggung jawab yang juga membesar. Anak sudah mulai kuliah, ya kan? Gitu ya. Nanti yang kuliah mulai mikirkan skripsi, yang setelah selesai ada yang mulai jodohan, kan begitu. Ini bebannya besar. Jadi di kantor beban meningkat, di rumah beban ekonomi juga meningkat. Karena itu dia harus sudah siap menghadapi situasi seperti itu. Tapi ada sebagian kita yang nggak mempunyai perilaku baik, justru ketika memasuki 40, di situ datang berbagai macam penyakit. Hmm. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana pimpinan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita adalah orang yang unggul, dipercaya, bersih, dan kata dipercaya di sini apa? Bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, Tapi kalau kita di umur 40 masih pegang barang itu, ya kan? Itu kan berarti dia orang yang melihatnya ini orang nggak bisa dipercaya nih. Gua kasih dia modal, ntar 10 tahun lagi dia meninggal atau 5 tahun lagi dia sakit. Wah, habis modal saya, nggak kembali. Nah, jadi makanya dikatakan dalam teori lain, kesehatan itu adalah investasi. Kesehatan itu adalah jualan kita kepada dunia, hmm. jualan kita kepada masa depan. Kalau nggak ada sehat, nggak jadi. Maka muncul lagi istilah yang lain nih, Bung Daril, para pendengar ya. Katanya begini, health is not everything. Ah, Kesehatan bukanlah segalanya. But without health, tanpa kesehatan, everything is nothing. Apapun tidak ada gunanya. Coba ya kalau udah di rumah aja gimana? Pekerjaan berhenti, ya kan? Karena itu saya setuju dengan Bung Daril. Oke, stop. Tahun 24 berakhir, anggap itu era perilaku buruk. yes. Sekarang kita masuk tahun 26, anggap itu adalah era baru. Saya harus jadi orang baru, kan begitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Dr. Abidin. Ini sekaligus menyadarkan kita untuk berkomitmen ya, mempertahankan nih segala bentuk tanggung jawab yang akan kita jalani, entah secara pribadi, instansi, maupun ya keluarga dan juga kesehatan kita sendiri. Baik, Dok, kita tinggal 2 menit terakhir. Apa Oh iya, yang perlu Dokter sampaikan? ya betul. 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan segala masalah negatif dunia kesehatan misalnya dan kesehatan diri itu kita tinggalkan. Yuk kita buka lembaran baru. Silakan wisdomnya dok. Kita bagian dari masyarakat Indonesia. Mhm. Masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh sebuah pemerintahan Mhm. yang saat ini kita tahu Bapak Presiden Prabowo, yang beliau dalam kepemimpinannya itu mendorong yang namanya upaya peningkatan seluruh fungsi kehidupan di masyarakat kita. Kenapa? Karena ada cita-cita 25 tahun yang akan datang yang namanya 100 tahun Indonesia merdeka yang dianggap sebagai era Indonesia emas. Ya. Ketika era itu tiba, orang-orang yang lahir hari ini umurnya 25 tahun. Orang-orang yang umurnya hari ini 15, 40 tahun. Orang-orang yang hari ini umurnya 25, 50 tahun. Jadi ini orang-orang hebat semua kan? Pada Mhm. saat ini, pada saat itu nanti gitu. Pertanyaannya, ini yang lahir ini, yang sedang ada dan akan lahir dan besok lahir, ini seperti apa pengertian mereka tentang kehidupan?
Seperti apa perilakunya? Nah, karena itu mohon ya kepada kita yang sudah lahir, perbaikilah perilaku. Karena tidak ada cara lain. Indonesia tidak bisa membawa kita ke era emas, ya. Karena sesungguhnya emas itu ada dalam diri kita masing-masing, ya. Kitalah yang menciptakan emas itu. Apakah besok tahun 45 benar-benar kita bawa emas atau cuma loyang, ya, sekedar benda berwarna kuning tapi tidak punya harga dan ternyata menimbulkan masalah. Jadi tantangan Indonesia emas itu justru tantangan kita bersama. Jangan menunggu karena emas itu adalah diri kita sendiri. Bukan sesuatu yang lain di luar diri kita. Tadi berulang-ulang Bung Dari mengatakan bukan yang di luar, bukan yang di luar, tapi diri kita sendiri. Jadi poinnya itu dia. Tinggalkan yang buruk, mulai melakukan hal yang baik. Tinggalkan bad habit, segera bangun good habit. Selamat memasuki tahun 2025. Luar biasa. Terima kasih Dr. Abidin. Salam dari seluruh kru Smart FM bertugas untuk keluarga. Kami doakan juga dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menyongsong 2025 bersama. Terus memberikan edukasi-edukasi yang positif seputar dunia kesehatan di program Sehat Selaras. Terima kasih dok. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat. Salam buat semua yang di studio. Baik, terima kasih dokter. Inilah akhir perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di tahun 2025 dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik seputar edukasi dari dunia kesehatan di program Sehat Selaras. Saya Darul Adam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.